Menurut saya sih kurang tepat, karena kan masa pandemi ini kan semua iklim usaha pun susah. Kami sendiri kalau sebagai pegawai itu pun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini kan susah juga untuk menghasilkan gitu ya. Ya jadi saya harapannya sih untuk pemerintah kalau bisa dipertimbangkan ulang kembali gitu ya, karena kita sebagai masyarakat untuk mencari makan sehari-hari susah. Apalagi kalau banyak lagi potongan untuk pajak dan lain-lain gitu. Itu sih kalau menurut saya. Tergantung sih menurut saya, karena kalau misalnya negara emang perlu income, pasti butuh income, tapi juga satu sisi itu bisa dilakukan kalau pemerintah pun punya usaha untuk meningkatkan daya penghasilan dari masyarakat juga gitu. Jadi artinya ada hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Menurut saya sih emang agak berat ya kalau 10-15% sih ya, karena kan kita juga belum kembali ke normal lah ya, penghasilan juga masih ada ya beberapa potongan gitu. Ya kalau memang tahun depan perusahaan bisa menaikkan gaji karyawan ya mungkin nggak keberatan kali ya gitu paling. Mas Misbakun sudah nggak sabar, silakan Mas, singkat-singkat saja. Begini, yang berkaitan dengan PPh, ini kita juga harus hati-hati. Layer yang mau diberikan itu apakah benar-benar sudah dilakukan studi yang memadai, mendasar dan detail, yang bisa mendeteksi orang kaya seperti apa yang mau kita pajaki. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa orang kaya itu perlu membayar pajak. Jangan sampai kemudian kelompok profesional, pegawai yang produktif, kemudian justru yang kena, bukan orang yang kaya sekali. Bukan orang yang kaya sekali. Kalau layernya masih di kisaran miliar kecil, saya yakin itu kelompok profesional yang bekerja dengan keahlian dan kemampuan mereka, mendapatkan jabatan, jenjang karir, dan ini yang akan kena. Dan ini akan menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif. Kalau yang kena itu para pemegang saham, yang penghasilannya ratusan miliar, dari satu investasi ke investasi yang lain, itu oke. Karena bagaimanapun juga 35% dari penghasilan mereka yang sudah dipotong, ini pasti akan mendapatkan income. Tetapi kalau ini profesional, tentu nanti akan memberikan dampak pengaruhnya. Nah, saya akan menjawab mengenai 35%, terus dia dapat bonus dividen, masih kena lagi karena tidak diinvestasikan, dia terus kemudian kena lagi, sudah 35, dividennya kena, konsumsinya naik. Lah, muternya bagaimana? Nah, saya masih mau menjelaskan soal tax amnesty, apa yang disampaikan oleh Pak Said. Kalau soal tax amnesty saya setuju. Setujunya apa? Ini adalah sebuah pilihan yang sangat sulit yang harus diambil oleh Bapak Presiden. Karena apa? Kegagalan Menteri Keuangan untuk mendapatkan penerimaan negara. Tax amnesty pertama, tax base tidak dikerjakan. Tax ratio kita tidak naik. Ya kan? Kemudian penerimaan kita mengalami penurunan dari target 1198 turun hanya 170, sama dengan penerimaan pajak kita tahun 2015. Mau tidak mau, Bapak Presiden harus mengambil langkah yang konkret. Pilihannya satu, kita tax amnesty untuk penerimaan pajak yang dalam waktu shortcut, atau kita nambah utang. Ya kan? Sebagai seorang presiden, beliau mengambil pilihan tax amnesty. Walaupun risikonya ya tadi disampaikan oleh Pak Said, dicaci maki, tetapi ini kan risiko. Nggak ada pilihan, tapi yang sama. Pilihannya utang atau kita tax amnesty. Itu ada aja. resiko yang harus dibayar, Mbak Edi pasti punya catatan, Pak Said pun juga. Sesaat lagi tetap bersama kami.